5 peluang usaha di desa yang masih tersembunyi. Assalamualaikum sahabat bisnis, selamat datang kembali. Membuka usaha sendiri tidak butuh ijazah dan latar belakang, namun yang Anda butuhkan adalah kemauan dan semangat untuk memulai. Hambatan terbesar dalam sebuah bisnis adalah persaingan dalam usaha yang sama, baik di kota-kota besar ataupun di pedesaan. Begitu muncul bisnis baru, mereka langsung berbondong-bondong mengikuti bisnis tersebut, sehingga terjadilah persaingan di bisnis yang sama, sehingga hanya ramai sementara kemudian sepi begitu saja. Itulah resiko membuka bisnis yang mudah ditiru. Persaingan yang ketat bisa kita lihat di kota-kota besar, sehingga usaha semakin sepi dan mengalami kemunduran. Jika kalian tinggal di pedesaan, itu merupakan hal yang sangat menguntungkan, karena banyaknya peluang usaha yang masih tersembunyi, sedikit pesaing, dan kita bisa memperluas market di luar sana. Inilah yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Peluang usaha di desa yang masih tersembunyi. Semua produk olahan pangan dan juga kuliner di kota-kota besar kebanyakan berbahan baku dari desa yang disuplai melalui pedagang dan juga pengepul. Banyak sekali produktivitas dari masyarakat, dari petani, perkebunan, peternakan, dan juga kerajinan. Namun bagaimana cara agar produksi ini sampai ke tangan konsumen? Inilah peluang yang bisa Anda manfaatkan. Di mana ada kesulitan, di situ ada peluang. Berikut adalah peluang usaha yang masih tersembunyi di pedesaan. Yang pertama adalah usaha paket sayuran. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar atau menjumpai paket sayuran. Ini adalah salah satu keunikan dan kreativitas untuk meningkatkan daya beli. Memilih, membersihkan, lalu membungkus atau packing. Bisnis ini memiliki market tersendiri, mampu menjawab permasalahan orang-orang yang tidak punya waktu belanja ke pasar. Jika di tempat Anda belum ada bisnis seperti ini, maka saya rekomendasikan Anda untuk mencoba bisnis ini. Karena peluang ini cukup menjanjikan dan kalian tidak kesulitan untuk mencari bahan kulakan sayur-sayuran. Karena banyaknya sayuran yang ditanam oleh para petani di desa. Sayur inilah yang nantinya Anda kemas menjadi sebuah bisnis. Dalam satu paket kemasan sayuran biasanya berisi sayur dan bumbu lengkap siap masak, seperti paket kangkung tumis, paket sayur lodeh, paket sayur asem, paket sop, dan lain-lain. Bisa Anda racik sesuai dengan selera atau kebutuhan masyarakat di tempat tersebut. Usahakan kualitas sayuran selalu fresh dan higienis. Paket sayuran bisa dijual secara konvensional, secara keliling, jual di pasar, atau secara online, agar konsumen yang membeli bukan hanya tetangga, orang-orang setempat, tetapi juga dari luar kota, dengan memanfaatkan jaringan sosial seperti Facebook, WhatsApp, ataupun di marketplace. Siapa tahu Anda bisa bergabung dalam program makan bergizi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jika Anda tertarik, silakan mencoba usaha ini, siapa tahu Anda beruntung. Lalu usaha yang selanjutnya adalah penyedia bibit tanaman dan sayur. Usaha pembibitan ini sangat cocok di daerah pedesaan karena banyaknya kebutuhan para petani terhadap bibit tanaman ataupun sayur, dan sebagian masyarakat juga suka menanam tanaman di sekitar pekarangan seperti tanaman cabai, tomat, terong, tanam kangkung, dan lain-lain. Dan biasanya mereka kesulitan untuk mencari benih tanaman tersebut. Ini bisa menjadi sebuah peluang usaha yang cukup menjanjikan ya di desa ya, karena kebutuhan masyarakat terhadap bibit tanaman atau sayuran siap tanam cukup banyak, seperti bibit cabai siap tanam, bibit tomat, terong, dan lain-lain. Lalu peluang usaha tersembunyi berikutnya adalah pengolahan pupuk kandang. Pupuk menjadi salah satu kebutuhan petani saat pengolahan lahan, untuk menjaga kesuburan tanah agar lebih produktif terhadap hasil pertanian. Kesulitan bagi petani adalah mendapatkan pupuk kandang yang sudah diolah dan untuk siap ditanam pada saat pengolahan lahan tanaman. Dengan banyaknya jumlah peternak di desa, bisa menjadi sebuah peluang yang Anda kelola. Dengan memanfaatkan bahan baku dan sumber daya yang ada,
yakni mengolah kotoran kandang dari ternak warga menjadi pupuk penyubur tanaman yang bernilai tinggi melalui beberapa proses seperti fermentasi dan juga penggilingan, sehingga bisa menghasilkan pupuk kandang yang berkualitas. Setelah pupuk kandang melalui beberapa proses dan dikemas rapi, hasilnya bisa dipasarkan ke petani-petani sekitar ataupun di luar kota, dan bisa juga ditawarkan ke toko-toko pertanian. Lalu yang keempat, menjadi pengepul di desa, jual ke kota. Banyaknya hasil bumi dan juga peternakan di desa bisa dijadikan sebagai peluang usaha, yakni menjadi pengepul untuk dijual ke kota ataupun dijual ke tempat-tempat yang membutuhkan pasokan. Karena orang-orang di kota, baik pelaku usaha ataupun masyarakat, itu membutuhkan pasokan dari desa. Untuk itu dibutuhkan distributor dan juga pengepul dari desa. Ini bisa menjadi sebuah peluang usaha yang cukup bagus untuk dijalankan. Membeli dari para petani ataupun peternak, kemudian dipasarkan kepada orang-orang di kota. Yang penting Anda harus tahu kepada siapa Anda membeli, kemudian kepada siapa Anda menjual. Seperti kebutuhan-kebutuhan rumah makan, kebutuhan para pengusaha catering, dan lain-lain. Lalu peluang usaha yang berikutnya adalah memasarkan produk UMKM. Banyak sekali para pelaku UMKM yang bisa membuat suatu produk namun tidak tahu cara memasarkannya. Bisa membuat namun tidak tahu cara menjual. Ini bisa menjadi sebuah peluang yang cukup bagus jika Anda bisa menjual atau memasarkan produk mereka, para pelaku usaha atau pembuat produk. Karena banyak sekali produk-produk UMKM yang dibutuhkan oleh masyarakat luas di sana, seperti produk sapu, alat pel atau alat kebersihan, aneka kerajinan, produk makanan olahan, dan lain-lain. Tugas Anda adalah sebagai perantara antara pembuat dan juga pembeli. Anda bisa mempromosikan produk UMKM secara konvensional dari mulut ke mulut ataupun secara internet melalui promosi marketing di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain, agar bisa menjangkau market yang lebih luas. Oke, apakah kalian tertarik dengan peluang usaha ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan agar bermanfaat untuk banyak orang. Oke, masih banyak sekali peluang usaha di desa yang bisa kita jalankan jika kita pandai mengamati peluang dan juga kebutuhan pasar. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Tetap semangat dalam bekerja dan beraktivitas. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.